Pernah kebayang nggak sih ada cerita Cinderella tapi dari dunia makanan? Nah, hari ini kita bakal bahas soal itu. Transformasi luar biasa dari buah kelapa yang sederhana menjadi virgin coconut oil atau yang kita kenal sebagai VCO. Produk yang kelihatannya sama tapi punya cerita dan nilai yang beda banget. Tanda pasti sering bingung kan? Di satu sisi minyak kelapa itu dielu-elukan sebagai superfood, tapi di sisi lain ada juga yang bilang minyak ini nggak sehat. Jadi, mana yang benar? Nah, kebingungan ini sebenarnya muncul karena kita sering banget menyamakan dua hal yang sebetulnya sangat berbeda, tapi namanya sama. Virgin coconut oil dan minyak kelapa biasa. Oke, biar nggak pusing lagi, mari kita pecahkan misteri ini bareng-bareng. Pertama, kita akan bongkar paradoksnya. Terus kita ikuti kisah dua kelapa yang menempuh jalan yang beda. Kita akan lihat gimana transformasi virgin itu terjadi, kita buktikan pakai angka, dan terakhir kita akan ungkap semua manfaat fungsional di baliknya. Siap? Yuk kita mulai. Nah, ini dia inti dari semua perdebatan. Gimana bisa sih satu nama, minyak kelapa, bikin heboh? Jawabannya sebenarnya simpel, karena kita itu lagi ngomongin dua produk yang benar-benar berbeda. Coba deh lihat bedanya. VCO itu murni, asalnya dari kelapa segar, diolahnya pun dengan cara-cara alami. Sementara minyak kelapa biasa itu dibuat dari kopra, alias kelapa kering, yang harus lewat proses industri berat yang namanya RBD, itu singkatan dari refining, bleaching, dan deodorizing. Titik awal yang beda ini beneran deh mengubah segalanya. Disinilah cerita Cinderella kita dimulai. Coba bayangkan ya, ada dua kelapa dari pohon yang sama, terus mereka ada di persimpangan jalan. Yang satu bakal lewat jalur alami yang lembut buat jadi putri VCO, sementara yang satunya lagi harus lewat jalur industri yang keras. Yuk kita ikutin perjalanan mereka. Semuanya itu dimulai dari bahan bakunya. Perhatiin deh, VCO itu lahir dari daging kelapa yang masih segar, yang masih penuh kehidupan dan nutrisi. Nah, di sisi lain, minyak kelapa biasa asalnya dari kopra, daging kelapa yang udah dikeringkan. Dari sini aja, nasib akhir mereka udah ketebak bakal beda banget. Prosesnya itu buah kayak langit dan bumi. Buat VCO, metodenya itu alami dan lembut banget. Misalnya pakai fermentasi. Sebaliknya, minyak biasa, proses RBD-nya itu pakai panas tinggi dan bahan kimia buat maksa minyak keluar dari kopra. Hasil akhirnya, ya jelas dua produk dengan kualitas dan karakter yang beda total. Nah, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, transformasi virgin. Ini tuh kayak momen sentuhan ibu peri di cerita kita, di mana keajaiban terjadi buat menjaga semua kebaikan alami dari buah kelapa. Salah satu metodenya itu fermentasi. Bayangin deh, santan segar itu cuma perlu didiamkan dan mikroorganisme baik secara alami akan bekerja, memisahkan minyak murni secara perlahan tanpa ada panas yang merusak. Ini bukan sihir ya, ini tuh sains yang bekerja selaras sama alam. Keren banget kan? Oke, ceritanya emang seru. Tapi sekarang, ayo kita bicara fakta. Apa sih kata data soal perbedaan ini? Angka-angka berikut ini bakal membuktikan kenapa VCO itu benar-benar spesial. Ini dia nih, bintang utamanya, asam laurat. Menurut penelitian, VCO itu mengandung hampir 33% asam laurat. Kenapa ini penting banget? Soalnya, ini tuh asam lemak rantai menengah. Sejenis lemak baik yang diproses tubuh kita dengan cara yang unik dan bisa kasih banyak banget manfaat kesehatan. Dan ini bukan cuma soal asam laurat aja loh. Kalau kita lihat profil lengkapnya, lebih dari separuh kandungan VCO itu adalah asam lemak rantai menengah yang super bermanfaat. Gabungan asam laurat dan asam miristit aja udah lebih dari 60%. Ini komposisi yang sangat unik dan beda jauh dari minyak nabati pada umumnya. Sekarang, yuk kita cek indikator kualitasnya. Kadar asam lemak bebas atau ALB. Anggap aja ini kayak skor kerusakan pada minyak. Jadi, makin rendah angkanya, makin bagus kualitasnya. Nah, kadar ALB di VCO itu rendah banget, jauh di bawah standar nasional. Sekarang, coba deh bandingin sama minyak sawit biasa. Jomplang banget kan? Oke, kita udah lihat data dan angkanya. Tapi, so what? Apa artinya semua ini buat kita di kehidupan sehari-hari? Yuk kita terjemahin sains ini jadi manfaat nyata. Ini jawaban dari pertanyaan kenapa sih VCO ini penting banget? Disinilah keajaiban sesungguhnya terungkap. Komposisi unik VCO ini menjadikannya lebih dari sekedar minyak goreng biasa. Asam lemak rantai menengahnya itu bisa jadi bahan bakar super cepat buat otak kita.
Asam laurat di dalamnya punya sifat antimikroba alami. Penelitian bahkan nunjukin perannya dalam mendukung kesehatan jantung dengan menaikkan kolesterol baik atau HDL, mulai dari melembabkan kulit sampai potensi bantu manajemen penyakit degeneratif. VCO itu definisi nyata dari makanan fungsional. Jadi, ini dia kesimpulan dari cerita kita. Kata virgin itu bukan sekedar stiker pemasaran di botol. Ini adalah penanda dari sebuah filosofi, menjaga keaslian dari alam, bukan malah mengubahnya. Inilah proses transformatif yang mengubah kelapa sederhana, si Cinderella kita, menjadi sebuah produk dengan potensi yang luar biasa. Ini bikin kita mikir ya, kalau pendekatan virgin ini bisa membuka potensi penuh dari buah kelapa, coba bayangkan apa yang bisa terjadi pada bahan makanan lainnya. Pangan apa lagi ya di luar sana yang sedang menunggu transformasi Cinderellanya sendiri? Terima kasih sudah menyimak.